Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketemu lagi dengan Kak Suci di IHMPT Online. Di hari Minggu tanggal 26 April 2020. Di rumah aja, ingat ya. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, limpah terima kasih kami panjatkan kehadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Besar. Karena kami ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu, anugerah dan kesetiaan-Mu, sehingga kami terjaga, terpelihara dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau diajar, dibentuk, agar kami mampu menghadapi tantangan zaman, konflik-konflik yang ada, menghadapi setiap masalah yang ada bersama Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu, diamkan suara-suara yang bukan berasal dari Tuhan, apalagi pikiran yang mengembara ya Tuhan. Biar kiranya saat ini kami terfokus untuk merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, juga orang lain yang bersalah kepada kami. Lindungi dan bimbing kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, Allah Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel, pasal yang ke-36. Ayat yang pertama sampai ke-7. Yehezkiel pasal ke-36 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yang mengatakan, "Hai engkau anak-anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Oke, baik adik-adik, Yehezkiel adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan pada usia ke-30 tahun. Masih muda ya, 30 tahun ya. Dan ternyata di usia yang ke-30 tahun itu, dia menjalani pelayanannya sebagai nabi selama kurang lebih 22 tahun. Itu bukan waktu yang singkat ya adik-adik ya. Kadang baru tahun pertama, tahun kedua, karena ada konflik dengan sesama, kita mengundurkan diri, menghilangkan diri, menyalahkan sekitar, menyalahkan orang lain.
Tapi 22 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk menjalani pelayanan, apalagi dengan sebuah bangsa yang besar, bangsa kepunyaan Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa Yeskiel bernubuat, ya. Dan sebelumnya pada saat ia menjadi nabi, sebelumnya ia sedang belajar menjadi imam di bait Allah. Tidak ya? Awalnya ia mau berjalan menjadi imam, tapi karena Tuhan Allah memanggil dia, Kiel, Kiel, kamu jadi nabi. Kalau Tuhan sudah bilang itu harus dijalankan, maka ia menjadi nabi. Tidak ada yang bisa menolak kehendak Tuhan, karena itu yang terbaik. Dan Tuhan memperlengkapi dia. Konflik, betul. Awalnya dia mau menjadi imam, karena dia sudah belajar di bait Allah. Tapi kalau Tuhan sudah bilang ia harus jadi nabi, bernubuat untuk bangsa Israel, maka ia harus lakukan. Karena yang hadapi adalah bangsa yang besar, bangsa kepunyaan Allah, bangsa yang diberkati Allah. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa untuk sebuah keinginan, kalau misalkan kita sudah mengambilnya namun itu tidak dicapai, akan menimbulkan konflik. Siapa di antara kita yang tidak punya konflik saat ini? Tidak ada, satu pun tidak ada. Sekalipun Tuhan Yesus pada saat disalibkan secara dagingnya sebagai manusia, dia berkonflik. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi balik lagi, jangan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu lah. Betul kan? Jadi memang selaku manusia kita pasti bisa konflik. Nggak ada yang nggak bisa konflik. Sama seperti yang kita rasakan saat ini. Kita biasanya belajar di sekolah, bermain dengan teman-teman, nongkrong di mall, nonton, makan, ke gereja bersekutu bersama dengan semua orang-orang percaya. Dengan bebasnya kita kemana-mana, namun saat ini kita harus di rumah saja. PSBB, karantina. Siapa yang tidak konflik? Setiap hari harus di rumah, di kamar tidur, di kamar mandi, di dapur, itu saja. Dan harus online belajar. Ya, konflik, betul konflik, tapi itu yang mau Tuhan Yesus ajarkan, untuk kita tetap sabar dan dengar perintah Tuhan. Apa maksudnya dengan kita di rumah aja? Itu bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar. Biasanya kita makan siang, kita di sekolah sama teman-teman, papa makan siang di kantor, mama makan siang di rumah, makan siang sendiri-sendiri. Namun dengan adanya di rumah aja, kita makan siang bersama-sama, berdoa bersama-sama, itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Ya, memang konflik, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa merasakan udara bebas, nge-mall, betul. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Ingat, Tuhan tidak pernah salah, ya. Angel, Gaby, Tuhan nggak pernah salah ya. Tuhan selalu benar, rancangannya mulia, ya Niko ya. Ingat, rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dan tidak pernah salah. Ya. Hati boleh konflik, namun Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ya. Nah, pada akhirnya kita sadar, oh iya, bahwa di atas muka bumi ini tidak ada satupun yang dapat melawan kuasa Allah. Hanya Allah di dalam Yesus lah yang akan memampukan kita untuk tampil menjadi lebih dari pemenang. Kalau kalian nonton film Beta Maluku ya, Cahaya Timur, itu bilang apa? Tinggikan, bukan kita yang meninggikan diri, no, maksudnya tinggikan Tuhan, karena kita adalah terlahir tergaris menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi kalau kita mampu melewati COVID-19 virus corona ini, karena kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ingat, garis bawahi, ada Dia yang mengasihi kita, makanya kita menang. Ya, dengan cara apa? Ikuti setiap anjuran-anjuran pemerintah. Jangan sekali-sekali melawan, karena pemerintah itu dari Allah, bukan sembarangan dipilih. Itu sudah diurapi sama Allah.
Kalau Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Terawan bilang jangan kemana-mana, kalau nggak penting cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker keluar, makan yang sehat, minum vitamin, itu ada maksud baiknya. Sebelum ada COVID, apakah Yakub mau cuci tangan setiap saat? Apakah Rizka mau cuci tangan setiap saat? Kakak rasa tidak mungkin. Kakak juga sama, cuci tangan kalau mau makan. Nah, akhirnya sejak ada ini kita belajar untuk menjaga kebersihan. Cuci tangan, kita menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan pakai masker. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita banyak hal. Harus menuruti apa yang menjadi kehendak Allah melalui pemerintahan. Karena Allah lah yang membebaskan semua masalah kita, konflik yang ada di muka bumi ini. Cuma Allah di dalam Yesus Tuhan itu yang membebaskan dari pandemi COVID-19. Jadi jangan pernah takut. Ingat predikat kita, ada orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab siapakah kita? Siapakah yang bisa melawan kita kalau bukan Tuhan Allah yang menolong kita? Siapakah yang bisa melawan kita? Orang-orang di sekitar kita nggak bisa melawan kita, karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pembela kita. Mari kita yakini bahwa kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dan menang, mampu mengalahkan semua kuasa yang ada di dunia ini. Kalau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan oleh Musa dan Harun yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka kakak yakin saat ini kakak deklarasikan bahwa Allah yang sama akan mampu menyelesaikan pandemi COVID-19 ini untuk seluruh bumi. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang menjadi pembebas atas semua masalah yang terjadi, konflik yang terjadi. Konflik boleh ada, tetap berdoa, tetap tunduk pada aturan, dan tetap berserah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus punya cara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah gagal dan tidak pernah salah dalam memberikan sebuah rencana. Pada akhirnya kakak cuma mau bilang, tetap di rumah saja. Selagi masih ada Tuhan, semuanya bisa teratasi. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, memang ada persungutan, tapi apa mereka mendapatkan tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan yang penuh limpah susu dan madunya? Memang penuh persungutan 40 tahun adik-adik. Siapa yang kuat 40 tahun berjalan? Persungutan, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Mereka dapat makan mana, dapat tiang awan pada siang hari, penyertaan Tuhan, tiang api pada malam hari. Itu bukti penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Maka saat ini pun kita yakin di dalam Yesus bahwa kita disertai. Asal ingat, tetap berdoa, tetap percaya, tetap ikuti setiap anjuran dari pemerintah, dan kita lihat bahwa kemenangan demi kemenangan akan membebaskan kita keluar dari pandemi COVID ini. Baik adik-adik, kita semua memang kangen untuk datang ke gereja beribadah. Kita semua kangen untuk peluk-peluk, cium-cium selamat hari Minggu, untuk saling menyapa di dalam kasih Tuhan. Tapi kita yakin itu ada masanya. Saat ini kita diajar untuk tetap diam di rumah, tetap berdoa, tetap bersama keluarga, membangun bait Allah di dalam rumah tangga kita. Kakak di sini menyampaikan firman sampai di sini, namun ibadah yang sejati adalah ketika kita memberi diri untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari segala bentuk konflik apapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh membaca firman Tuhan, boleh merenungkan firman Tuhan. Kami sadar Tuhan
bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sadar Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini, semua masih selalu dalam campur tangan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biar firman-Mu melekat berakar kuat dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga ketika badai, masalah, konflik datang dalam kehidupan kami tidak jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap ingatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Bahwa Engkau Immanuel menyertai kami. Engkau El Shaddai. Engkau Allah yang maha besar, yang mampu melakukan segala perkara buat kami. Kami berdoa, memberkati orang tua kami, kakak adik kami, memberkati bangsa ini, memberkati pemerintahan bangsa ini, memberkati gereja kami, memberkati semua orang ya Tuhan. Terutama saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa ya Tuhan. Di mana mereka harus berpuasa, sedangkan mereka juga harus butuh air ya Bapa untuk menjaga kestabilan imun tubuh. Tolong berkati mereka juga ya Tuhan Yesus, agar mereka juga dalam kondisi yang aman ketika mereka berpuasa. Berkati kami persekutuan teruna, walaupun terpisah, namun tetap online ya Tuhan. Kami saling mengasihi, saling bersatu ya Bapa, untuk senantiasa mendoakan adik-adik teruna, kakak layan dimanapun Tuhan. Engkau berkati, Engkau jaga, agar kami semua sehat selamat. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang susah Engkau hiburkan, kami yang berbeban berat Engkau ringankan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang membebaskan kami dari segala belenggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam hidup hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.